Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk sahabat pro kami semuanya. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sholawat serta salam tak luput kita haturkan ke junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga pada hari ini Pro Kami Wilayah Sumatera Selatan berkolaborasi dengan Salimah Kota Palembang tayang perdana pada program Pempek Pro, podcast edukasi masyarakat tentang pengetahuan kesehatan bersama Pro Kami Wilayah Sumatera Selatan. Nah, jangan lupa sahabat Pro Kami untuk memberikan like, komen, and share-nya sehingga Pempek Pro ini akan semakin memberikan manfaat yang lebih luas lagi ke masyarakat di luaran sana. Tapi sebelum kita berkenalan dengan narasumber kita, Cak Katowong Palembang itu kita ada pantun dulu. Tidak sah kalau katik pantun, benar ya? Pagi hari menyiram tanaman, daunnya segar juga bersemi. Mari kita menambah pengetahuan bersama narasumber dari pro kami. Nah, sahabat pro kami, hari ini kita sudah kedatangan narasumber ya, dimana pada podcast kita kali ini kita akan membahas tuntas tentang keamanan pangan keluarga. Nah, beliau adalah kader dari BPOM pada tahun 2024 dan juga beliau menjabat sebagai ketua dari PD Salimah Kota Palembang. Beliau adalah Dedan Okta Emilia, SST Biomed. Nah, karena ini tentang emak-emak banget ya, jadi akan lebih akrab lagi kalau misalnya kita sapa dengan Bunda Okta. Boleh. Ya. Assalamualaikum Bunda Okta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Linda. Sahabat pro kami, tadi sudah kita spill ya, kita akan membahas tuntas tentang keamanan pangan keluarga. Nah, Bunda Okta, salah satu penyakit yang terjadi pada masyarakat itu adalah karena kurangnya atau kurang terjaminnya keamanan dari pangan yang kita konsumsi ya. Jadi sebenarnya itu seperti apa dan bagaimana, Bunda? Jadi gini Mbak Linda, Ya. keamanan pangan ya, kita bicara tentang keamanan pangan. Jadi ini adalah kewajiban kita semua. Jadi dari mulai prosesnya dari hulu ke hilirnya itu adalah kewajiban kita, terutama skup kecilnya keluarga. Jadi dari keluarga, dari dapur yang mengelola pangan dengan baik, maka akan tercipta keluarga yang sehat, aman, dan bermutu, dan tentu saja itu bisa memberikan kontribusi pada negara kalau kita semua sehat. Nah, betul banget itu ya, Bunda. Nah, tapi tip-tipnya sekarang. Jadi kunci yang sekarang bunda-bunda harus tahu nih, harus paham bagaimana menyiapkan keluarga sehat yang bermutu dengan 5 kunci keamanan pangan. Jadi ingat 5 kunci keamanan. Dicatat boleh ya. Nah, tadi mengenai penyakit ya. Jadi kalau pangan yang beresiko itu tentu saja akan berdampak pada kesehatan kita. Pangan yang beresiko itu seperti apa, Bunda? Nah, pangan yang beresiko itu adalah pangan yang akan menyebabkan penyakit, kemudian berkelanjutan dengan kematian yang justru berbahaya untuk diri kita. Nah, jadi tadi sudah ada resiko pangan yang beresiko ya. Jadi kira-kira apa saja resikonya itu? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali ya Mbak Linda. Jadi resiko yang pertama itu adalah resiko biologi. Kalau resiko biologi itu jadi bagaimana mikroba itu bisa berkembang di pangan kita. Jadi dari makanan aja, kayak ikan yang kita beli, itu ikan itu akan lebih mudah ditumbuhi mikroba ketimbang sayuran. Nah, kemudian dari segi keasaman, kalau susu, coba deh Mbak Linda, diamin susu, itu dalam waktu yang lama di ruangan maka mikroba akan tumbuh. Jadi kalau yogurt itu dia dengan cara penyimpan yang benar, dia tidak lebih sulit untuk ditumbuhi mikroba ketimbang susu karena tingkat keasamannya. Kemudian karena suhu, jadi resiko-resiko itu ya, resiko makanan, kemudian resiko tingkat keasaman, resiko suhu, terpaparnya suhu yang terlalu lama, kemudian resiko ini ya, kandungan air atau kelembapan. Jadi kalau daging yang sudah kita kelola jadi dendeng, itu tentu saja lebih mudah, maksudnya lebih tahan lama ketimbang daging yang kita taruh di luar, karena kan
dari ruangan, kemudian kelembapan yang mikroba itu tumbuh Iya, jadi dari semakin lembab semakin mudah mikrobanya berternak pengembangan ya dia berternak dalam proses yang sangat itu ya Hmm. cepat sekali mikroba itu untuk tumbuh. Itu dari segi resiko biologi. Ada lagi Mbak Linda. Ya, apa Jadi lagi? resiko itu resiko kimia. Nah, resiko Oh. kimia ini misalnya yang pertama itu dari sumber itu sendiri. Dari sumber pangan itu sendiri kayak misalnya tempe yang sudah berjamur gitu, roti yang sudah berjamur. Kemudian dari penambahan makanan zat makanan pada pangan kita itu yang terlalu berlebihan. Misalnya pemanis yang lebih banyak seperti itu. Kemudian resiko dari kita memprosesnya. Resiko dari kita memprosesnya misalnya dengan cara mengulang-ulang makanan yang di itu kan Ini ada sebenarnya banyak sekali nih nah tentang itu nanti lemak pertanyaannya nah nanti tentang lemak trans itu kan sangat berbahaya ya pada tubuh kita juga adanya penambahan zat yang tidak diperlukan harusnya tidak dimasukkan masuknya ke dalam pangan kita seperti yang beberapa pengawet yang dilarang ya beredar di pangan misalnya kayak formalin. Nah itu yang tidak itu resiko. Nah resiko dari kimia. Jadi yang pertama tadi resiko secara biologi, yang kedua secara kimia, dan yang terakhir secara fisik. Nah ini loh Mbak Linda, secara fisik ini makanannya sudah enak, cuman pernah kan melihat lemper yang dinecis sama staples. Itu saya hati-hati banget itu. Iya itu makanya kalau lebih hati-hati karena hal-hal yang tajam itu bisa melukai bibir kita seperti itu kan. Jadi lebih parah lagi ketelan Bunda. Itu makanya jadi kita juga kalau makanannya sudah sehat, sudah produksi sudah bagus, maka hati-hati juga dengan peralatan yang dipakai supaya tadi tidak mencelakai kayak gitu ya, tidak mencelakai bagi orang yang memakannya kayak gitu. Nah, tadi resiko Bunda tadi sudah men-spill nih ada kunci-kunci. Oh iya. Itu sebenarnya apa saja kuncinya? Kunci pintu? Kunci lemari? Jadi bunda-bunda ya, jadi ada 5 kunci untuk keamanan pangan ini. Catat ya 5 kunci keamanan pangan. Yang pertama itu adalah membeli pangan yang aman. Jadi gini loh Mbak Lina, bunda-bunda ini kalau ke pasar tuh biasanya pertama kali tuh beli yang terdekat gitu ya. Jadi yang terdekat. Jadi dulu anak tadi nitip lontong nih, beli lontong dulu. Sudah beli lontongnya diajak keliling-keliling kan ke pasar lama, baru beli ikan, beli sayur terus. Oh iya tadi baru beli, akhirnya yang terakhir baru beli beras, beli minyak. Nah itu kan lama sekali prosesnya. Jadi sebenarnya ada urutan. Jadi ketika kita membeli pangan itu, yang pertama sebelum misalnya besok mau belanja, maka yang pertama kali kita catat itu kira-kira di mana nih tempat yang mau belinya. Jadi sudah tahu nih, yang mau beli ke pasar itu gitu ya. Kemudian yang kedua sediakan daftar. Disediain dulu daftarnya, aku mau beli ini. Yang ketiga lihat kapasitas penyimpanan kulkas kita itu. Kalau kayak Mbak Linda, kayak saya kan paling Sabtu Ahad ya untuk mengisi kulkas. Tapi dilihat dulu kalau sekiranya penyimpanan itu stoknya cuma 1 pintu, ya jangan beli banyak-banyak agar bahan yang kita beli itu ya tidak mubazir, maksudnya tidak bisa disimpan dengan baik. Jadi nah urutannya nih Mbak Linda sekarang. Jadi urutannya yang pertama itu kalau pergi ke pasar nih bunda-bunda ya, yang pertama itu beli dulu bahan kering. Jadi catat nih, jadi beli dulu beras gitu. Memang berat sih, tapi prosesnya kayak gitu biar nanti ketika kita sesuai dengan urutannya, barang yang seharusnya lebih tahan, yang tidak tahan lama dengan suhu itu bisa lebih maksimal kita makan gitu maksudnya. Jadi kita beli beras dulu, minyak dulu. Tadi kan sudah ada daftar nih. Nah, jadi urutan yang pertama itu pangan yang kering. Setelah pangan yang kering, kita beli apa deh? Coba tebak deh Mbak Lina, apa kira-kira sudah pangan yang kering? Apa ya? Roti.
Bukannya itu lebih Enggak, cepat? itu urutannya roti Ah, tawar kayak gitu. Kan gitu. urutannya kan baru, kalau yang tadi kan minyak, kecap segala macam tuh yang pertama. Pokoknya Jadinya yang berkemasan juga ya, berapa? berkemasan, kemudian roti, bolu itu posisi kedua nih. Kan kadang-kadang kita untuk sarapan pagi nih harus beli roti nih. Oh, iya Jadi betul beli. betul. Nah, kemudian yang urutan ketiga baru beli ikan dan beli sayur. Oh, begitu. Kan karena kalau kita beli ikan dulu berapa jam itu, sudah berapa menit ikannya dibawa keliling ke pasar betul gitu betul kan. sekali. Jadi kemudian Iya, iya, baru iya. kita beli ikan, beli sayur. Kemudian yang terakhir baru kita beli makanan frozen. Misalnya nugget yang mau kita beli. Jadi kan maksudnya proses ketika kita membawanya itu sudah menghemat waktu Iya, supaya proses resiko-resiko biologi tadi tidak terjadi. Seperti itu maksudnya. Iya, Kemudian iya, iya. terakhir baru tadi si anak nitip lontong, yang mau nasi gemuk, yang siap Karena saji langsung dikonsumsi, maka itu terakhir yang kita beli. begitu Itu ya. langkah yang pertama ya bunda-bunda. Jadi bagaimana kita, yang saya ulang lagi, jadi punya daftar, tahu tempat membelinya di mana, kemudian urutan pangan yang mau dibeli biar meminimalisir resiko-resiko Betul. dia terjadi yang tadi ya, yang kita bicarakan pada resiko-resiko pangan secara biologi. Kemudian setelah itu menyiapkan kira-kira cukup nggak nih di rumah? Ya kalau nggak cukup ya beli seadanya seperti itu. Itu kunci yang pertama deh, Mbak Linda. Berarti ini kunci pertamanya adalah memilih bahan pangan. Ada tips-tipsnya nggak nih Bunda? Apa nih kunci dalam memilih bahan pangan? Nah, tadi kalau yang pertama membeli pangan yang itu ya, membeli pangan yang aman, tipsnya itu misalnya nih kesegaran ikan, kita lihat gisangnya seperti apa gitu. Nah, tipsnya untuk yang kemasan nih, kita punya yang namanya klik. Ya, klik gitu. Klik. Yang pertama lagi, klik. Oh iya, kita nggak punya ini ya, saya lupa untuk membawa contohnya kalau tadi. Tapi nggak apa-apa ya, kita pakai ini aja, nerawang. Jadi kalau ada ilmunya tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa ya. Kan ilmunya maksudnya produknya. Jadi yang pertama itu kemasan. Jadi ini kalau beli, lihat dulu kemasannya, penyok apa enggak. Jadi kalau dia rusak, pilih yang bagus ya bunda-bunda, jangan pilih yang penyok. Kemudian bentuk kaleng ya. Ya, yang kaleng. Kalau dia mengembung, ya jangan pilih yang mengembung. Memang yang dia tidak mengembung, dia tidak rusak, seperti itu. Kemudian yang kedua, kan yang pertama K ya, kemasan. Yang kedua apa deh? L ya, klik. Ya, L itu label. Jadi pas sudah pilih nih, misalnya dilihat, oh ini tanggal produksinya ini. Kemudian apa saja komposisi dari produk itu, kemudian kadaluarsanya, terus ini namanya apa, pabriknya apa. Kita lihat dulu, cek labelnya. Kemudian I. Ya, klik ya, K, L, I itu izin. Izin. Pastiin ada izin edar. Oh, ada nih, BPOM-nya ada nomornya. Atau kalau dia nggak punya nomor BPOM, mungkin ada ini ya, IPR, izin usaha rumah tangga. Iya, yang dikeluarkan bupati atau wali kota. Kemudian yang terakhir itu kadaluarsa. Nah, jadi Mbak Linda jangan lupa, kadaluarsa itu penting. Jangan karena promo gitu ya, besok udah mau habis diborong. Iya, benar. Siapa yang mau makannya besok udah nggak lagi kan? Jadi apalagi emak-emak itu seneng sekali, wah diskon nih, itu ya. Kadang nggak tengok-tengok lagi tuh. Jadi makanya harus dilihat dulu. Belilah barang itu yang kadaluarsanya masih jauh. Seperti itu ya bunda-bunda ya. Jadi itu tipsnya nih untuk dicatat ya, cek klik. Yang pertama cek kemasan, yang kedua cek label, yang ketiga cek izin edar, dan yang terakhir itu cek kadaluarsa. Penting itu ibu ya. Jadi itu kunci yang pertama. Jadi tadi kita sudah dapat tips ya, cara memilih bahan makanan, kemudian dari mulai kita apa yang perlu dibeli dulu gitu ya. Berarti ada tips nih, menyimpan makanan. Udah dibeli bahannya bagus, tapi cara penyimpannya nggak bagus, ya rusak juga. Iya benar. Nah, ya ini yang kunci yang kedua itu penyimpanan pangan yang aman.
Jadi kalau sudah balik nih, sudah balik ke rumah, udah belanja, maka kan kulkas kita tuh ada dua ya ibu-ibu ya, ada yang jadi untuk bahan makanan yang dalam bentuk kemasan itu nggak apa-apa disimpan di di suhu ruang gitu, di dalam lemari yang tersusun rapi gitu. Nah ini harus ingat FIFO ya, FIFO itu first in first out. Jadi berdasarkan tanggal yang kita simpan itu. Jadi di depanin dulu yang kira-kira expirednya, misalnya ini nih ya barang nih, ini expirednya yang ini duluan, ya ini duluan ditaruh. Yang masih lama ya ditaruh lebih belakang seperti itu ya. Nah untuk kayak makanan-makanan segar seperti sayur-sayuran kayak gitu ya, susu yang di yogurt gitu, yang tidak perlu freezer, kita bisa taruh di chiller dengan suhu biasanya itu di bawah 4 ya, 4 derajat Celcius. Nah kalau dia freezer yang makanan beku itu ditaruh di suhu itu kurang dari minus ya, 18 derajat Celcius. Jadi 18. Ya itu untuk yang apa yang beku gitu. Nah itu juga tetap, jadi kalau daging kita beli itu dagingnya udah banyak tuh. Kita bisa siapkan gitu. Siapkan itu memang potong-potongan kecil yang memang sekali aja. Jadi kan sekali pakai gitu ya. Untuk yang jadi ini dipisahin wadah-wadahnya. Iya benar. Sekali mau diolah. Iya benar. Kayak udang, ayam. Jadi memang sudah kita pisah-pisahkan. Jadi jangan sampai ketika kita menggunakannya sudah kita lelehkan nih di towing ya namanya, sudah kita cairkan, ternyata nggak kepake, cuman separuh, dan itu kan tidak boleh ya, ingat ya mudah-mudahan nggak boleh lagi kalau misalnya sudah meleleh atau sudah lunak, kemudian aduh nggak jadi nih di freezer. Biasa pernah juga itu Bunda. Karena sayang kan, disarankan untuk masuk tidak lagi. Nah jangan masuk freezer lagi. Cuman karena itu makanya kita punya tips ya Bunda-Bunda. Tipsnya itu yang memang bagi sesuai dengan komposisi yang mau kita pakai. Gitu. Itu ya penyimpanannya. Jadi memang tadi standar FIFO tadi ya. Jadi kita tahu oh ini sudah hampir kadaluarsa nih. Ini sangat baik sekali loh Bunda. Jadi kalau kayak beras, oke lah kalau beras ya, kalau panganan kecil atau makanan kaleng misalnya habis kan kita bisa lihat oh, ini udah mau kadaluarsa nih, udah mau habis, beli yang baru. Jadi ditaruh di depan. Nah sahabat pro kami, tadi sudah kita bahas nih bagaimana memilih bahan makanan yang tepat, kemudian bagaimana cara menyimpannya, sudah bagus semua ini. Tapi ada lagi nih, yang kunci yang ketiga tadi adalah mengolah makanan. Bagaimana cara mengolah makanan. Jadi semuanya sudah bagus nih, tahu-tahu pas saat pengolahan ada kontaminasi. Itu bagaimana yang bagus? Nah, jadi ini Mbak Linda, kalau dalam pengolahan makanan ini tipsnya itu ya, memang ketika kayak ini ya kita harus mencuci itu disarankan dengan air yang mengalir, dengan air yang mengalir. Jadi kalau memang gitu. Jadi kalau misalnya kol atau sawi, ambillah selembar-selembar gitu ya. Jadi dicuci per lembar dengan air yang kecil aja. Kalau airnya mengalir pakai air besar jadi boros kan. Jadi tunggu sebentar Bunda, mau dipotong sedikit. Itu mencuci sayur ya, itu sebenarnya kita iris dulu atau dicuci dulu? Kalau teorinya itu dicuci dulu baru diiris. Karena kalau ketika sudah diiris, beberapa kandungan mineralnya nanti dia ikut tepung, sudah dipotong kan, dicuci lagi udah ikut terbuang dia. Tapi kalau sebelum dipotong dicuci, makanya pastikan talenan yang kita pakai itu. Jadi gini loh Mbak Linda, takutnya terkontaminasi itu kayak gini. Daging nih yang mau kita proses, nah itu kan sudah pakai bekas daging, kadang tersisa darahnya gitu. Nah terus langsung pakai potong sayur, nah itu kan terkontaminasi di situ maksudnya. Jadi kalau bisa kita memang harus menggunakan talenan yang bersih. Jadi kalau tadi habis yang ikan, ya dibersihin dulu talenannya, jangan pakai talenan yang itu termasuk untuk mengiris. Pisaunya. Iya, termasuk pisaunya. Jadi kecuali kalau pisaunya banyak, ada yang kurus, ada yang lebar. Nah, mengelola makanan ini untuk sayur-sayuran sebenarnya sarannya itu dengan menggunakan panci yang tertutup. Jadi panci yang tertutup agar kandungan mineral dan vitamin itu tidak menguap ke udara. Begitu. Jadi dengan
air apa tuh, api yang kecil dengan yang tertutup. Nah, kalau kita mengolah makanan, itu kan kita yang namanya mau memasak itu kan menyiapkan bumbu, menyiapkan proteinnya, menyiapkan sayurnya, gitu kan. Ada nggak sih urutannya? Apa sih yang perlu kita siapkan dulu? Misalnya kita potong-potong bumbu dulu, kemudian kita potong sayur dulu, gitu. Apakah ada? Kalau itu sebenarnya mungkin higienis secara waktu juga yang tadi ya, resiko-resiko tadi. Jadi kalau misalnya mau sup daging gitu, sup daging maka ya dagingnya dulu yang memang harus kita kelola selagi merebus gitu kan. Kita yang tadi harus ingat ya, talenannya bersih gitu. Sayur-sayuran sudah kita bersihkan, kita potong-potong, jadi sudah mendidih gitu. Dagingnya sudah mulai empuk, sudah kita proses dulu nih, baru kita masukkan sayurnya. Jangan nanti kelamaan sayurnya sehingga proses dari vitamin dan mineral yang ada di sayur itu malah terbuang. Oh iya betul. Ini sudah yang kunci yang ketiga ya. Sekarang kita masuk ke kunci yang keempat. Jadi ada berapa kunci? 5 kunci. Ingat tadi 5 kunci. Sudah 3 kunci ya. Kemudian ini yang kunci keempat ini adalah tentang penyajian. Ya, penyajian. Kira-kira apa saja nih yang perlu diperhatikan oleh kita dalam proses penyajian dari pangan tersebut? Kalau proses yang tadi saya lupa ya menambahkan untuk kunci yang ketiga itu pengelolaan makanan, jangan lupa dia dimasak secara matang. Nah, jadi harus matang ya. Jadi kunci yang keempat, tadi sebelumnya tadi kunci yang ketiga itu mengolah pangan, proses memasaknya sampai matang. Kemudian kunci yang keempat itu menyajikan. Nah, bunda-bunda untuk menyajikan ini jadi kalau makanan itu selagi hangat ya, jadi kita sediakan selagi hangat gitu. Kalau dia misalnya es krim ya kita sediakan es krimnya tidak lama gitu. Jadi prosesnya biar aja dulu dia disimpan di freezer, nanti ketika kita menikmati baru dikeluarin. Jangan sampai es krimnya sudah malah jadi bubur dong. Ya, udah nggak enak lagi buat disantap. Berdasarkan pengalaman ya Bunda ya, bagi kita yang sering mungkin kegiatannya banyak di luar. Jadi kita sudah memasak, kemudian kita tinggalkan, kita letakkan di meja atau di tempat penyimpanan dalam lemari, begitu. Terus nggak dimakan, belum sempat dimakan, atau baru dimakan separuh. Itu kan sayang Bunda. Jadi mau tidak mau kan kita hangatkan lagi, kita panaskan kembali biar enak untuk dimakan lagi. Apa boleh seperti itu? Nah gini ya bunda-bunda, jadi makanya tadi dari awal bagaimana kita dari proses penyimpanan, tadi kan kita sudah mulai memilahnya dengan kecil-kecil ya. Jadi kalau misalnya nih yang mau makan siang ini orang tua, maka ya masak itu dengan porsi, saya lebih menyarankan seperti itu ya. Pokoknya sekali sajian habis, itu yang jauh lebih baik. Jadi biar dia nggak mubazir. Terus juga kalau pasti ada lebih baik makan itu yang sekali habis ketimbang itu harus kita panaskan. Tapi tidak jadi masalah kalau seandainya memang tidak habis nih, itu harus disimpan. Jadi disimpan dalam kondisi yang tertutup seperti itu ya. Taruh di dalam kulkas, kemudian nanti kita hangatkan. Nah, menghangatkan itu jangan langsung dingin di atas kompor, tapi sebentar dulu ketika dia sudah jangan lama-lama juga bakal ada proses resiko biologis kalau kita lebih lama. Jadi kita boleh hangatkan. Ingat ya bunda-bunda, menghangatkan itu cukup sekali. Jadi jangan sampai nggak habis, jangan lagi, jangan. Cukup sekali. Kalau dia sudah sekali dia udah dihangatkan, ya udahlah, kasihin ke itu kucing gitu. Saya lebih menyarankan untuk kita meminimalkan porsinya. Jadi kita bisa biar nggak mubazir juga. Jadi kalau memang yang makan cuman bertiga, ya porsi untuk bertiga gitu. Kalau makannya porsinya berlima, ya keluarkan untuk berlima. Jadi kalaupun nanti terdesak untuk nggak habis, ya disimpan. Proses penyimpanannya harus benar. Menghangatkan itu, jadi pas ketika makan dia tuh sampai mendidih ya, yang ada buih-buih gitu ya. Itu diaduk. Setelah itu disajikan kembali. Tapi ingat, tidak boleh dihangatkan lagi, cukup sekali. Karena akan lebih bagus yang dihangatkan itu adalah yang berupa lauk ya. Iya. Kalau sayur-sayuran mungkin jangan ya Bunda ya.
Makanya tadi memang kita harus ini kalau dalam proses teori pengobatan itu mencegah lebih baik daripada mengobati ya gitu. Nah makanya dari proses hulunya itu memang sudah kita memang minimalkan. Lagian kalau pas kita makan juga kadang kalau nggak habis kan ada saudara-saudara kita di tempat yang lain yang kadang-kadang nggak makan gitu kan, kita harusnya bisa memberikan empati itu maksudnya. Jadi kita memang makanya kalau nggak habis pokoknya kita masak yang sesuai dengan porsi yang sesuai, jadi itu tidak akan lagi mubazir seperti itu. Sebenarnya ada kekhawatiran juga ya Bunda ya, kalau misalnya kita memasaknya pagi, kita kan mau menyiapkan bekal anak untuk dimakan siang, dan itu kan sudah ada rentang nih berapa jam ya. Kalau misalnya memang tempat penyajiannya mungkin bagus, tertutup, rapi, nggak apa-apa, bisa ya. itu bisa, itu nggak apa-apa. Tidak apa-apa Bunda. Tidak apa-apa Bunda. Yang penting mulai dari proses pemilihan sampai penyajian itu aman. Ya itu benar, tidak apa-apa. Ya. Malah saya ini sangat menganjurkan membawa dari rumah karena kita tahu kualitas cara prosesnya tadi ya. Betul, itu juga bentuk sebenarnya bentuk kasih sayang ibu pada anak-anaknya, mungkin seperti itu. Nah, tadi sudah menyajikan dengan benar. Kita sudah selesai masak-masak, ya. Jadi ada kunci yang kelima, yaitu kebersihan. Apa itu Bunda kebersihan maksudnya di sini? Jadi menjaga kebersihan ini ya dari prosesnya tadi ya, dapurnya bersih gitu ya, dapurnya harus bersih. Jadi peralatannya juga bersih gitu. Kadang-kadang kalau panci yang sudah kita pakai, kalau perlu ya, kalau misalnya kotor dia perlu digosok supaya zat-zat yang ditimbulkan dari sisa-sisa bekas kita masak itu ya terlepas, maksudnya jangan nanti kita pakai peralatan yang masih kotor, takutnya nanti bercampur dengan makanan yang kita proses. Jadi nah ini penting ya Mbak Linda, jadi membuang sampah itu memang bukan menunggu mentang-mentang pagi sorenya baru dibuang, enggak, tapi ketika kotak sampah itu sudah penuh ya buang. Kalau barang-barang kayak ikan yang kita beli itu kan, itu semakin lama tidak kita buang itu kan menimbulkan aroma yang tidak baik ya. Dan satu lagi ibu-ibu ya, sepertinya kita harus mulai belajar untuk memisah sampah itu ya. Jadi ada sampah organik, ada sampah yang yang tidak anorganik gitu ya. Jadi kita mulai pisah. Jadi nah ini mungkin ke depan ini bisa jadi ini loh buat pro kami untuk bisa mengedukasi kembali masyarakat tentang bagaimana memproses sampah-sampah ini menjadi yang berguna. Masukkan ini nanti. Kita tunggu nanti podcastnya ya. Iya. Podcast tentang pemilahan sampah. Terima kasih Bunda. Misalnya nanti sudah ada masukan buat kita ya. Kita tunggu saja nanti ya, pemirsa di rumah ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Bunda Okta ya untuk keamanan pangan bagi keluarga. Silakan Bunda. Ya, jadi bunda-bunda, kita lah sebenarnya yang harus peduli dengan keamanan pangan ini. Karena dari dapur kita di rumah, ketika kita memprosesnya dengan 5 kunci keamanan pangan tadi, insya Allah kita akan bisa membangun keluarga yang sehat, bermutu, yang akan menjadikan negara ini lebih kuat insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Kami ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama Mbak Linda, saya senang sekali loh bisa hadir di podcastnya pro kami ini. Sebenarnya mungkin banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal ya di dalam benak para sahabat pro kami semuanya terkait dengan keamanan pangan bagi keluarga ini ya. Nah, tapi karena waktu kita yang sudah terbatas ya, jadi bagi sahabat pro kami semuanya, kalau misalnya ada pertanyaan yang terkait dengan keamanan pangan keluarga, atau kalau misalnya ada masukan-masukan lagi nih, oh kami mau dong dibahas tentang apa seperti itu, silahkan nanti ditulis di kolom komentar ya. Insya Allah akan kita coba realisasikan untuk sahabat pro kami semuanya. Sepertinya kita sudah cukupkan dulu podcast kita pada kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata, dan semoga bermanfaat bagi semuanya. Pada Allah juga kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.